Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Belusukan kita kali ini sampai di area pemakaman Agung Setono Gedong, tepatnya di tengah kota Kediri, Jawa Timur dulu ya. Di sini ada satu makam dari Raden Sosronegoro, atau orang banyak menyebutnya Sunan Demang atau Pangeran Demang pertama, atau beliau juga memiliki nama Pangeran Jalu. Jadi nama atau sebutan beliau banyak sekali telur. Ini makam beliau sudah direnovasi, lantainya sudah dikeramik, cuma untuk nisan beliau dan makamnya masih otentik gitu ya, asli, dan dindingnya juga masih terdiri dari tumpukan bata merah kuno, jadi masih asli. Tidak banyak kisah mengenai Sunan Demang ini dulur, cuman yang jelas ada juga nama Pangeran Demang kedua, yaitu putra beliau yang saat ini dimakamkan di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Mungkin kalau ada waktu, kapan-kapan kita akan mengunjungi beliau. Pangeran Demang ini atau Sunan Demang ini datang ke Kediri itu bersama dengan ayah beliau, yaitu Pangeran Wiraswara. Pangeran Wiraswara mendapat sebutan dengan Pangeran Kediri karena sebenarnya Pangeran Wiraswara berasal dari Kesultanan Demak. Lalu beliau memilih hijrah ke Kediri karena terjadi intrik antara ayah Pangeran Wiraswara, yaitu Sunan Prawoto, dengan keponakannya kalau nggak salah ya, Aryo Penangsang, yang akhirnya berujung terbunuhnya Sunan Prawoto di tangan utusan Aryo Penangsang. Akhirnya karena konflik internal dari Kesultanan Demak itulah yang membuat Pangeran Wiraswara mengasingkan diri atau menyingkir dari Kesultanan Demak dan memilih menetap di Kediri dan menyebarkan agama Islam di Kediri. Seperti diketahui, Sunan Prawoto sendiri merupakan bisa dibilang Sultan Demak terakhir ya, dan beliau juga sempat memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Prawoto gitu ya. Itu merupakan sumber informasinya dari Babat Tanah Jawi itu loh ya. Sunan Prawoto atau Pangeran Mukmin itu sendiri masih keturunan dari Raden Patah atau putra dari Sultan Trenggono. Dan kalau dirunut masih ada keturunan dengan Prabu Brawijaya di Majapahit itu tuh ya. Jadi memang masa hidup Pangeran Demang pertama ini tidak banyak kisah beliau. Yang jelas beliau masih keturunan dari Raden Patah. Cuman ada yang menghubungkan Pangeran Demang ini dengan nama Ki Ageng Tukum. Dan Ki Ageng Tukum itu ada yang meyakini beliau adalah nama samaran dari Mahapatih Gajah Mada, walaupun juga banyak yang menyangkalnya. Itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Jadi Mahapatih Gajah Mada ketika meloloskan diri dari kepungan pasukan Majapahit, ini versi yang meyakini Mahapatih Gajah Mada adalah Ki Ageng Tukum dulu ya. Meloloskan diri, melarikan diri ke Kediri. Beliau sempat bersembunyi di daerah Tukum, itu sekarang daerah sekitaran Merican, utara kota Kediri. Lalu di masa tuanya, beliau sempat juga dilindungi oleh Pangeran Demang pertama ini, dulur. Untuk menyembunyikan identitas aslinya, beliau mengganti nama Ki Ageng Tukum gitu ya. Dan itu bagi yang meyakini. Jadi Mahapatih Gajah Mada menghabiskan masa tuanya, berarti beliau hidup hingga berumur sangat panjang, dan konon wafat dimakamkan di Kediri. Sekarang makamnya ada di Desa Badal Ngadiluwih, di samping makam Pangeran Demang kedua. Tapi ya memang itu kisah masih kontroversi karena memang dasarnya dari cerita rakyat turut ke mulut, jadi tidak bisa dibuktikan secara
otentik kesejarahnya dulu ya. Mungkin tapi masih banyak yang mempercayai akan kebenaran kisah tersebut. Walaupun banyak juga yang meyakini bahwa Patih Gajah Mada itu tidak wafat tapi moksa gitu ya. Tapi itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Ini kelihatan pagar makamnya masih otentik ya dulu ya, asli dari bata merah yang ditumpuk gitu. Ini kelihatan bata merahnya. Dan dari Pangeran Demang inilah menurunkan salah satu ulama terkenal di Kediri, yaitu Syekh Abdul Mursyad, yang makamnya masih banyak dikunjungi oleh para peziarah, yang sekarang berada di utara kota Kediri makam beliau. Kalau ada waktu kawan-kawan kita akan mengunjungi makam beliau, dulur. Oke dulur, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa belusuan lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.